Perkenalkan, namaku Dedi. Ini ceritaku saat aku menempati rumah baruku. Saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Aku mempunyai 2 adik. Ayahku bekerja di luar kota, sehingga aku dan adik-adikku hanya tinggal dengan ibuku di rumah lamaku. Suatu ketika, ayahku menerima pekerjaan tetap di sebuah kota. Ayahku pun memborong keluarganya ke sana. Perjalanan dari kota lamaku ke rumah baruku ditempuh selama 4 jam. Lumayan melelahkan. Sesampainya di sana, aku pun terkejut ketika melihat rumah baru kami. Rumahnya 2 tingkat, memiliki teras di lantai 2-nya. Rumah baruku ini dibangun di komplek. Kanan, depan, belakang ada rumah tetangga, kecuali di sebelah kiri. Lapangan kosong yang lumayan luas. Kami sampai di sana sekitar pukul 4 sore. Jadi kami tidak sempat untuk membereskan seluruh barang di rumah baru ini. Hanya ruang tamu dan kamar-kamar yang baru kami bereskan. Di lantai pertama terdapat 2 kamar, yang satu akan dipakai oleh ayah dan ibuku, dan yang satunya dipakai oleh adik keduaku. Di lantai bawah memiliki 1 kamar mandi, yang di sini lumayan besar. Terdapat bak mandinya, shower panas dan dingin. Aku pun mencoba untuk mengecek lantai 2 di rumah ini. Ternyata auranya lumayan dingin, karena mungkin belum ada isinya di sini. Di lantai 2 ini memiliki 2 kamar dan 1 kamar mandi. Salah satu kamar tersebut akan kujadikan kamarku. Aku mengambil kamar yang di dekat tangga turun. Kamarku memiliki jendela yang menghadap tanah kosong di sebelah rumah kami. Dan juga kamar mandi dan gudang itu akan kubiarkan bersebelahan. Kulihat pintu teras yang lumayan elegan. Aku mencoba untuk membukanya, tapi itu terkunci. Jadi aku membatalkannya. Karena jam sudah menunjukkan masuk jam maghrib. Karena semua orang sudah kelelahan. Setelah sholat isya, orang tuaku dan adikku yang bungsu memutuskan untuk pergi tidur ke kamar mereka. Dan yang tersisa hanya aku dan adikku di ruang keluarga. Aku hanya tiduran sambil memainkan HP karena masih banyak barang yang belum dibereskan. Yang ada hanya sebuah lampu di ruang keluarga dan di teras rumah bawah. Aku adalah orang yang realistis, tak percaya hal gaib ataupun mistis. Jadi, bagiku kegelapan adalah hal yang biasa. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tiba-tiba adikku memanggilku. Kak, aku pun hanya menjawab dengan biasa saja. Ya, kenapa? Sedikit terdiam dan kembali berbicara. Kak, kakak tidak merasa aneh di sini? Aku pun hanya sedikit bingung menjawabnya. Aneh kenapa? Aneh kayak mana? Tanyaku. Enggak, Kak. Aku dari tadi kayak ada yang memperhatikan dari tangga. Jawabnya sedikit muka ketakutan. Ah, kamu ada-ada saja. Mungkin kamu ngantuk. Sudah tidur sana. Sudah jam 10. Ntar kamu besok pagi gak bisa sekolah. Jawabku coba menenangkannya. Oh iya kak, mungkin aku sudah ngantuk. Dah ya kak, aku pergi tidur dulu. Adikku pun meninggalkanku di ruang keluarga. Aku hanya biasa-biasa saja. Tetap santai. Tapi pikiranku masih saja memikirkan apa yang dikatakan adikku. Sekitar jam setengah 12 malam, mataku sudah mulai ngantuk.
aku pun memutuskan untuk tidur di ruang keluarga. Aku bersiap-siap untuk mengambil peralatan tidurku, mengambil bantal dan juga selimutku yang masih tersusun rapi di karton. Entah mengapa, saat berdiri untuk pergi ke ruang tamu, aku teringat apa yang dikatakan adikku. Jadi aku mencoba untuk sedikit menatap tangga. Memang di atas amat sangat gelap dan sunyi. Hanya sebentar saja aku melihatnya, lalu aku bergegas ke ruang tamu karena kantukku sudah menyerang. Ketika aku berusaha untuk membuka kardus, dari ujung mataku menangkap sosok bayangan hitam yang sedang berdiri tepat di jendela. Sontak aku segera menoleh dan melihat yang sekilas kutangkap tadi. Ternyata saat kulihat, tidak ada apa-apa di jendela. Hanya jalan dan rumah di seberang. Ibuku belum sempat memasangkan hordeng di jendela rumah kami. Jadi aku masih bisa melihat jelas apa yang terjadi di luar rumah. Jadi saat itu aku berpikir, mungkin aku hanya halusinasi semata. Karena kelelahan dan rasa kantukku sudah menyerangku. Akhirnya aku memutuskan melanjutkan pencarianku. Setelah semua barang yang kuperlukan sudah kudapatkan, aku bergegas untuk kembali ke ruang keluarga. Tapi aku sontak terkejut saat aku melihat ada seseorang yang berdiri di seberang jalan rumah kami. Orang itu terlihat seperti kakek-kakek. Dia memakai baju koko dan peci. Raut wajah kakek itu seperti marah, menengok ke arah lantai atas. Aku awalnya penasaran, tapi karena aku orang yang bodoh amat, akhirnya aku memutuskan untuk tidak memperdulikan kakek itu dan bergegas kembali ke ruang keluarga untuk tidur. Aku pun mematikan lampu ruang keluarga karena aku sudah terbiasa dengan lampu mati saat tertidur. Aku pun merebahkan badanku dan mencoba untuk tidur. Dan disinilah keganjilan mulai terjadi. Entah mengapa, aku merasa udara ini sangat dingin, seperti mencekam. Tak ada suara-suara seperti binatang malam atau apa, hanya sunyi. Aku tetap bersifat bodoh amat akan kegelisahan yang kurasakan saat itu. Bahkan kantukku pun hilang. Aku mulai mengubah posisi tidurku dari yang ke arah kanan ke posisi terlentang. Di sini kegelisahanku berkurang. Akhirnya kantukku kembali datang. Aku pun terlelap tak sampai 10 menit. Tiba-tiba ada satu suara yang sangat mengejutkanku. Suara hembusan napas cepat di muka. Aku pun langsung sontak terbangun. Dan anehnya, tak ada apa-apa. Masih tetap kesunyian dan mencekam. Di sini aku mengecek jam. Dan aku melihat sudah jam 12 lewat. Aku pun masih kebingungan. Aku memikirkan satu hal yang membuatku terbangun. Setelah 5 menit aku berpikir, aku memutuskan untuk melanjutkan tidurku. Aku berhasil untuk tidur. Tapi di tengah tidur nyenyak aku merasa ada yang menghidupkan lampu, lalu mematikannya kembali. Lalu sekitar 4 kali lebih seperti itu. Aku tetap masih berpikir positif. Mungkin itu orang tuaku. Tak lama dari itu,
keanehan pun kembali menggangguku. Aku mendengar suara yang sangat mengerikan bagiku, seperti orang yang mencakar dinding di dekatku. Aku sontak berusaha untuk sadar, namun apa dayaku, kantukku kembali menyerangku saat itu. Di tengah sadarku, aku melihat bayangan besar yang sedang bergelantung di atas tangga rumahku. Dia memiliki tangan yang besar serta kuku yang tajam yang mencakar dinding tepat di atasnya. Aku sontak terkejut setengah mati. Aku melihat mata dia merah dan menyala. Aku melihat dia tersenyum kepadaku. Langsung tubuhku menegang, tidak bisa bergerak. Tubuhku sama sekali tidak bisa untuk bergerak dan mulutku terasa terbungkam. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah dan berdoa dengan surat apa yang ku bisa. Berusaha untuk memejamkan mataku kembali. Aku berharap sosok itu pergi. Berusaha untuk secepat mungkin untuk tidur kembali. Dan tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tak lama dari itu, suara azan subuh pun berkumandang. Aku pun terbangun dan seketika duduk. Kulihat ayahku sudah bersiap untuk sholat subuh. Dan ibuku kembali berberes rumah. Aku belum ingin menceritakan apapun ke ibu atau ayahku tentang kejadian malam ini. Jadi aku bersikap untuk biasa-biasa saja. Aku pun bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan menunaikan sholat subuh. Hai guys, kenalin nih, namaku Pau Pau, si hantu imut itu loh. Oke teman-teman, ini mungkin video pertama ya di channel ini. Jadi di channel ini kita akan berbagi kisah-kisah yang menyeramkan. Selain itu, Pau Pau juga akan berbagi pengalaman Pau Pau loh. So, buat kalian yang penasaran sama kisah-kisah di channel ini, yuk pantengin terus ya. Dan oh ya, jangan lupa klik subscribe serta berikan tanggapan kalian suka atau enggak nih sama videonya. Bisa dengan klik like, dislike ataupun komen di bawah ya, untuk memotivasi Pau Pau dalam menyajikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Oke? Cukup sekian. See you. Bye bye.